kitab suci itu bukan hanya kata-kata, tetapi dengan kenyataan dari kitab suci itu, dari tokoh dari kitab suci tersebut. Nah, di dalam kitab suci kami, Injil, tokoh utama itu adalah Yesus. Dan mukjizatnya nyata sampai sekarang. Dan saya tidak akan percaya kitab suci tanpa ada mukjizat. Jika ada kitab suci yang tidak bisa menunjukkan mukjizatnya, maka terus terang saya tidak akan percaya. Jadi keimanan saya bukan berdasarkan kitab suci, tetapi berdasarkan kenyataan. Jadi harus ada aksi, tidak hanya berkata-kata saja, tetapi harus ada aksi, bukti nyata. Saya kira begitu. Baik. Kalau Anda mengatakan bahwasanya kebenaran sebuah keyakinan itu dilihat dari mukjizat yang terjadi terhadap tokoh yang ada di dalam sebuah kitab, ya sangat disayangkan semua yang Anda katakan mukjizat yang ada pada diri Yesus itu datangnya dari Tuhan kami. Jadi Yesus kemudian membangkitkan orang mati, membuat orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, itu bukan dari dirinya sendiri. Bahkan kalau saya tantang Anda, adakah yang bisa Yesus lakukan dari dirinya sendiri? Anda tidak akan pernah bisa mampu untuk menunjukkan itu. Jadi semua yang dilakukan Yesus itu berkat Tuhan yang mengutus dirinya. Yohanes 5 nomor 36, kesaksian Yesus bahwa semua pekerjaan, mujizat, tanda-tanda, kekuatan yang dilakukan oleh Yesus itu semuanya membuktikan bahwa Yesus adalah utusan Allah. Itu satu. Jadi kami umat Islam tidak pernah tergoda dan tidak pernah kemudian merasa terayu dengan oh Yesus bisa begini. Enggak, karena itu level di dalam agama kami hanya level seorang nabi. Nah, sekarang Anda berbicara tentang Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Anda melihat Yesus itu orang terpelajar. Dia seorang rabi. Oke? Dikelilingi imam-imam. Dia adalah ahli Taurat. Dikelilingi kemudian orang-orang Farisi. Orang yang memahami tentang kitabnya Nabi Musa alaihissalam. Tapi sangat disayangkan. Ya, sangat disayangkan. Teman-teman tertawa dulu. Sangat disayangkan ketika Yesus mengatakan di dalam Lukas 24, nomor 44, nomor 45, nomor 46. Apa kata Yesus? Ada tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat, bahwa aku akan mati dan bangkit pada hari ketiga di antara orang mati. Tapi ternyata Yesus ini bohong, entah dia pendusta, entah dia ini mimpi, entah dia berhayal, entah dia ini sedang menipu. Apa yang dikatakan Yesus di dalam Lukas 24 nomor 44 sampai 46 itu tidak ada tertulis di dalam kitab Tauratnya Nabi Musa. Saya jadi malu. Saya sebagai tetangga Anda malu kepada orang Yahudi ketika saya bacakan Akhi Billy, emang ada di dalam Taurat Mesias mati dan bangkit pada hari ketiga? Enggak ada. Siapa yang bilang gitu Bang Suma? Yesus. Yesus ini ada kurang kerjaan, ngigok kali dia. Ini yang Anda katakan mujizat. Ini. Sedangkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang diri, tidak ada pendamping. Kalau Yesus pendampingnya ada, yaitu Paulus. Sayang tidak pernah ketemu pendamping bayangan. Ada Lukas, ada Markus, ada Matius, ada Yohanes, ada Petrus, ada Paulus. Semua ada. Ada Yeremia, ada siapa lagi? Ada Samuel, ada siapa lagi? Ada Hezekia, siapa? Pokoknya ada. Nabi Musa, Daud, Salomo, ada pendamping-pendamping Yesus dalam pengajaran tentang konsep ketuhanan. Tapi sayang gagal semua. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang diri. Sudah begitu,
hidup di zaman jahiliyah. Sudah begitu dikelilingi orang-orang jahiliyah. Sudah begitu hidup di bukan peradaban yang kemudian selayaknya peradaban Romawi dan Yunani, peradaban Mesir dan seterusnya. Rasulullah hidup di zaman jahiliyah. Seorang diri menerima pemberitaan dari langit, menerima pengetahuan dari Sang Maha Mengetahui, menjelaskan tentang embrio, menjelaskan tentang api di bawah lautan, menjelaskan tentang sidik jari, menjelaskan tentang ilmu kedokteran, menjelaskan tentang ilmu politik, ekonomi, kesehatan, pendidikan, pemerintahan, warisan, pernikahan dan seterusnya. Seorang diri, dan itu akurat, tidak bertentangan dengan ilmu pengetahuan sedikit pun. Sudah 1400 tahun silam, apa yang diuraikan bisa dibuktikan hari ini. Subhanallah. Sekarang Anda tunjukkan kepada saya seorang pakar profesor. Misalnya dia profesor yang menuliskan atau menemukan sebuah konsep atau menemukan sandi-sandi yang dimanfaatkan oleh TNI saat ini. Sandi-sandi di dalam menyampaikan suara pesan menggunakan kode-kode suara. Dan itu bisa dibaca. Apa maksudnya sandi-sandi itu? Tunjukkan siapa penemunya, berapa lama dia melakukan penelitian, dan berapa kali dia mengalami kegagalan demi kegagalan demi untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Itu pun masih direvisi dan dirubah setiap saat. Profesor loh, hidup di zaman sekarang. Ada alat canggih berupa komputer, internet di mana-mana, kemudian materi ada di Google. Tapi kemudian apa yang ditemukan? Gagal sampai mencapai titik hampir kesempurnaan. Kenapa hampir kesempurnaan? Karena begitu zaman berganti, yang ditemukan sang profesor tadi hanya dianggap sebagai sampah dengan penemuan-penemuan yang lebih baru. Tapi apa yang diterangkan oleh Al-Quran? Bisa isi Al-Quran itu ditinggalkan oleh zaman? Bisa isi Al-Quran itu kemudian hanyut oleh zaman? Tidak bisa. Secanggih apapun kehidupan manusia, semodern apapun perilaku umat manusia, sehebat apapun temuannya, Al-Quran tetap pasang badan. Hei, apa yang kau temukan hari ini? Aku menemukan adanya sidik jari, Pak. Kitab suciku sudah menemukan 1400 tahun silam, baru kau temukan abad ke-20. Kasihan. Itulah mujizat. Itulah mujizat yang tidak bisa dipahami oleh orang-orang yang bocor kepalanya. Tapi orang yang berpikir dengan akal akan menemukan dari mana seorang yang ummi buta huruf bisa mengetahui tentang hal ini kalau bukan mujizat dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Oke. Saya tanggapi ya. Saya tanggapi, Bang. Begini. Di awal perkataan Abang itu mengatakan kalau Yesus tidak bisa bermujizat tanpa adanya Allah SWT atau Allahnya Abang begitu. Sebenarnya saya sedikit malu jika saya berkata begitu ya. Sebab ketika Injil muncul tidak ada satupun jejak Allah SWT, Allah SWT di dalam Injil. Karena yang kami tahu, Injil itu duluan ada, baru datanglah Allah SWT bersama Qurannya. Lalu kemudian, apa bisa Yesus bisa beri mujizat tanpa ada bantuan Bapa? Tentu ada. Kan Yesus itu adalah Allah. Walaupun dia datang ke dunia dalam rupa hamba, dalam rupa nabi, tetapi dia masih bisa menunjukkan kekuasaannya. Yaitu di mana ketika dia merubah air menjadi anggur, ketika dia merubah roti dan ikan menjadi sangat banyak sekali, dan di mana ketika dia meredakan angin ribut saat itu juga. Dan itu banyak saksinya, mujizat itu banyak saksinya ya, dan banyak orang saksinya. Jadi mujizat itu harus ada saksinya, bukan hanya perkataan saja. Itu yang penting. Lalu kemudian mengenai ilmu. Memang dalam keimanan kami, kitab suci itu tidak akan bisa mencari pembenaran dari akal budi pengetahuan orang-orang atau manusia apalagi orang-orang kafir. Sebab ketika kita mencari pembenaran kitab suci kami berdasarkan penemuan-penemuan manusia, berdasarkan pengetahuan manusia, apalagi pengetahuan orang kafir,
kemudian kita membenarkan kitab suci kami, maka sama saja kitab suci itu disejajarkan dengan akal budi manusia. Makanya kami tidak mau mengambil pembenaran kitab suci kami berdasarkan ilmu pengetahuan penemuan orang-orang kafir. Karena sama saja kita menyamaratakan atau membenarkan pengetahuan orang kafir lebih tinggi daripada kitab suci kami. Makanya untuk membuktikan kitab suci itu harus dengan nubuat dan dengan mujizat yang nyata sampai detik ini. Dan sampai detik sekarang pun mujizat dalam nama Yesus masih bisa kita lihat. Kalau memang ingin mencari kebenaran, silakan cari mujizat yang bagaimana yang saya maksudkan seperti mujizat dalam nama Yesus itu. Oke, hanya itu saja. Silakan. Oke. Baik. Jadi gini, Bung. Satu kegagalan dari saudara ya, gagal, dan saya rasa itu adalah hal yang menyedihkan ya. Kalau kita melihat daripada aspek kemanusiaan, makhluk manusia seperti kita ini beriman tetapi tidak berilmu, itu bahaya. Harusnya iman ini dibarengi dengan ilmu, bukan hanya semata beriman saja tetapi tidak ada korelasi dengan ilmu, itu bahaya. Nah, di dalam kitabnya orang Yahudi, Bung, kalau Anda melihat apa yang diterangkan oleh Tuhan, Wayomer Elohim na'ase Adam basal menu kitmutin. Tuhan menciptakan Adam ya serupa dengan Tuhan itu sendiri, berdasarkan dengan gambar Tuhan, berdasarkan dengan kehendak Tuhan, berdasarkan dengan sketsa yang Tuhan buat. Artinya bahwa ketika manusia dicipta oleh Tuhan dengan seperangkat kesempurnaan yang ada pada diri manusia berupa akal, maka Tuhan akan mendatangkan sebuah buku pedoman, buku panduan yang selevel dengan perangkat akal itu sendiri. Adalah tidak mungkin sebuah pabrik televisi atau pabrik kulkas atau pabrik mobil memproduksi kendaraan, tetapi kendaraan itu tidak sesuai dengan buku panduan. Ini pabrik, Bu. Pabrik aja tidak mungkin kemudian mengeluarkan kulkas yang mana kulkas itu buku panduannya tidak sejalan dengan perangkat-perangkat, alat-alat, instrumen, dan apa yang terkandung di komponen kulkas tersebut. Pasti sesuai dengan standar alatnya, dengan buku panduannya. Tidak mungkin komputer yang dibeli kemudian buku panduannya berisi obat cacing, resep-resep penyembuhan obat cacing, itu tidak mungkin. Maka Tuhan kemudian menciptakan Adam alaihissalam dengan seperangkat kesempurnaan berupa akal. Tuhan berikan sebuah kitab suci, di mana kitab suci itu harus selaras dengan akal manusia. Jadi, Bung, kalau ada sebuah buku yang dikatakan suci tapi tidak rasional, kasih kepada kambing. Kitabnya kasih kepada ayam, itu lebih pas. Kalau manusia yang diberikan akal oleh Allah kemudian memiliki sebuah buku dari katanya dari Tuhan, tapi tidak selaras dengan akal, buku itu kasih kepada ayam, mungkin lebih pas. Makanya saya katakan kepada saudara, kalau Anda mencaci, bagaimana mungkin Tuhannya Bani Israel itu adalah Allah yang Anda sembah? Ingat, Yesaya 57 nomor 15, Yesaya 5 nomor 16, Tuhan yang disembah oleh para nabi, Maha Suci, Maha Tinggi, kami menyebutnya Subhanahu wa Ta'ala. Oh, terlalu jauh, Bang Suma, materi itu terlalu berat untuk saudara kita. Oke, mari kita lihat apa yang tertuang di dalam kitab saudara sendiri ketika kemudian diterangkan di dalam Timotius 6 nomor 16. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, yang tidak pernah tersentuh oleh kematian. Siapa dia? Allah. Yesus tersentuh oleh kematian, jadi mayat dia. Dialah yang bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Siapa dia? Allah. Yesus jangankan terhampiri,
Dia malah ditampar. Seorang pun tidak pernah melihat dia. Siapa ini? Yesus? Oh, bukan cuma dilihat dia, ditonjok pipinya. Allah. Dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Apakah Yesus? Bukan. Yesus bukan hanya dilihat, disunat nonotnya. Allah yang lebih pas. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Apakah Yesus? Tidak. Yesus pernah mengalami kematian. Yang disebut kekal tidak pernah mencicipi yang namanya kematian. Sebab kematian hanya milik makhluk, sedangkan Sang Khalik tidak pernah mengalami kematian. Dan 1 Timotius 6 nomor 16 ini hanya cocok kepada Tuhannya umat Islam, sedangkan Tuhannya Kristen tidak cocok. Satu lagi, 1 Timotius 1 nomor 17. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang maha kekal, yang tak nampak, yang tak terlihat, yang esa. Amin. Apakah ini Yesus tidak nampak? Yesus tidak terlihat? Oh, tidak bisa. Yesus bukan hanya tidak bisa dilihat, bukan hanya bisa dilihat Yesus itu, maaf, tapi bisa juga digorok lehernya, ditombak lambungnya, disuapin, dinetein, nonotnya dipotong, dan seterusnya. Jadi Yesus tidak bisa duduk di 1 Timotius 1 nomor 17 selain daripada hakikat pencipta langit dan bumi yang kami sebut Subhanahu wa ta'ala. Jadi sekali lagi saya katakan, saudara Rafael, kalau buku yang Anda jadikan sebagai panduan beragama tidak masuk akal, mending Anda kasih ayam, mending Anda kasih sapi, mudah-mudahan sapi itu bisa membaca kitab Anda. Tetapi kalau Al-Quranul Karim ini sudah pas dengan manusia. Allah menciptakan Adam alaihissalam dengan seperangkat akal, budi, hati, kalbu, mata, tangan, kaki, kesempurnaan dalam bentuk fi aksani takwim. Lalu kemudian diberikan buku panduan berupa kitab suci Al-Quranul Karim. Maka manusia sampai kepada titik khalifah di atas muka bumi. Wa iskala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Nanti manusia itu bisa menjadi pemimpin ketika dia memiliki buku panduan yang paripurna dari pencipta langit dan bumi. Makanya orang Kristen, pencapaian apapun yang ditemukan oleh Kristen di dunia ini tidak berdasarkan terhadap buku panduannya, yaitu Bible. Orang Kristen menemukan pesawat misalnya, bukan karena Bible. Orang Kristen menemukan mobil misalnya, bukan karena Bible. Orang Kristen menemukan ini, itu, bukan karena Bible. Bible hanya sebuah buku usang yang hanya bisa dibaca yang berkaitan dengan perpuluhan saja di gereja. Mohon maaf, itu fakta. Silakan. Oke. Saya ingin menanggapi pernyataan Abang tentang buku panduan dan kitab suci. Begini ya, buku panduan diciptakan manusia untuk menjelaskan sesuatu barang ciptaannya, tetapi itu hanyalah ciptaan manusia saja. Antara ciptaan manusia dan buku panduan juga adalah ciptaan manusia. Maka jika Anda menyamakan buku panduan itu dengan kitab suci, maka tentu tidak bisa. Sebab kitab suci itu bukan hanya buku panduan. Ya, kitab suci adalah firman Allah, berisi firman Allah di dalamnya. Nah, jika firman Allah itu Anda menyamaratakan dengan akal dan pikiran manusia, maka akan samalah firman Allah itu dengan akal yang adalah ciptaan. Akal manusia adalah ciptaan, sedangkan firman Allah tidak diciptakan. Karena firman Allah datang dari Allah. Jika dalam diri Allah ada yang diciptakan, maka dia bukanlah Allah, ya. Maka jangan kau samakan firman Allah dengan buku panduan ciptaan manusia. Itu beda. Nanti akal manusia jadi sama dong derajatnya dengan firman Allah yang adalah kitab suci. Jadi itu beda ya. Lalu kemudian kerasionalan kitab suci itu kan tergantung orang. Jika dalam iman kami percaya kitab suci itu tentu rasional bagi kami, dan setiap serangan-serangan dari kalian, dari anda ini, pasti kami bisa menjawabnya. Walaupun mungkin untuk saat ini belum, tapi ada suatu waktu pasti kami bisa menjawabnya. Sama ketika kami menyerang iman dalam Quran. Mungkin saat ini Anda tidak bisa menjawabnya, tapi suatu saat pasti Anda bisa menjawabnya. Karena akal bisa bermain, logika bisa bermain dalam hal ini. Tetapi mujizat itu tidak bisa dipermainkan. Mujizat itu nyata, dan Yesus mampu menunjukkan kuasanya sampai saat ini. Nah, apakah Allah SWT mampu menunjukkan kuasanya
melalui mujizatnya sekecil saja kalau bisa. Makanya kami beriman bukan hanya berdasarkan kitab suci saja, tapi berdasarkan kenyataan, ya, berdasarkan aksi. Bukan hanya kata-kata saja, tapi harus ada dengan aksi. Maka kami percaya kitab suci kami itu nyata, sebab bukan hanya dengan kata-kata, tetapi dengan aksi nyata, yaitu dengan mujizatnya. Kemudian mengenai kitab buku kami, kan sudah saya katakan bahwa kitab suci kami itu sudah lama ada sebelum Quran ada. Injil, Taurat itu sudah lama ada, baru muncul Quran, dan isinya pun sangat tidak cocok sekali dengan Injil dan Taurat. Makanya dia tidak bisa disandingkan. Kalau Taurat dan Injil bisa disandingkan karena memang dia sejalan, searah dia. Tuntunan dan tujuannya searah dan sejalan. Maka Yahudi yang sejati dalam maksud saya, dalam perspektif saya itu bahwa Yahudi yang sejati adalah kita ini, Kristen. Karena dari Taurat dia berlanjut ke Injil. Maka kamilah yang menjaga kitab-kitab Allah itu yang terdapat dalam satu buku yang bernama Alkitab. Karena di dalamnya ada kisah Taurat, kisah para nabi, sampai pada Injil. Saya kira begitu. Iya. Jadi terkadang orang yang tidak lagi disebut bayi, tidak lagi disebut anak-anak, tidak lagi disebut remaja, dewasa, bahkan cenderung disebut jompo pun bisa tersenyum. Kalau yang didengarkan itu adalah cerita dongeng, halusinasi, dan juga film kartun. Jadi kalau orang bernarasi kemudian, itu semua orang bisa bernarasi, menyampaikan sesuatu, ya, memberikan pesan. Tapi kalau pesan itu tidak sesuai dengan kenyataan, ya itu juga lebih dari film kartun. Dan kalau film kartun berlebihan pun itu tidak baik. Apalagi berbicara mengenai kitab yang dianggap suci. Tadi ada PR. Lukas 24, 44 sampai 46. Yesus berkata, ada tertulis tentang aku di Taurat, bahwa Mesias mati bangkit pada hari ketiga di antara orang mati. Anda kalau bisa menunjukkan itu, saya berhenti menjadi apologet. Kalau Anda bisa menunjukkan di Taurat ada tertulis seperti pengakuan Yesus. Tapi ternyata tidak ada. Habis itu Anda tampil, ini kami punya kitab terpelihara, kitab kami begini dan begono. Ini gimana ceritanya? Anda seakan-akan seperti lalat yang diberikan madu, tetapi Anda lebih suka ke sampah. Kita sudah menjelaskan poin kebenaran, tapi Anda tidak bisa bergeming terhadap kebenaran itu. Anda tidak mengindahkan. Kenapa? Karena Anda ibarat lalat yang lebih cinta kepada hal-hal yang buruk, lebih cinta kepada hal-hal yang bau busuk, lebih suka kepada hal-hal yang bernuansa sampah. Al-Quranul Karim menjelaskan, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah wa yaghfiru liman yasha wa yu'azzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Tuhan kami menerangkan dirinya, maha kuasa atas segala sesuatu. Maka ketika kemudian Allah menyatakan kemahakuasaannya, sanurihim ayatina fil afaqa. Ini Al-Quran menerangkan, sanurihim ayatina fil afaqa wa fi anfusihim. Aku Allah berkuasa atas segala sesuatu. Lalu bagaimana kemudian orang-orang yang punya akal sehat bisa menelaah, bisa menerima, bisa mentadabburi akan keberadaan Allah? Apa kata Allah? Kami akan memperlihatkan kemahakuasaan kami, kebesaran kami, keberadaan kami kepada mereka melalui tanda-tanda yang kami berikan di segenap penjuru alam semesta. Pada diri mereka sendiri. Jadi ketika Allah Tuhan kami, Anda mengatakan, mana pembuktiannya, mana karya Tuhan Anda saat ini? Tuhan kami mengatakan, saya memperlihatkan kepada mereka, bagi orang-orang yang berfikir, tanda-tanda kebesaran saya di segenap diri mereka. Nah sekarang Allah mengatakan di dalam Al-Quranul Karim bahwa dialah yang kemudian berkuasa atas segala sesuatu. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Ini pengakuan Allah.
Nah, sementara di ayat lain dia terangkan bahwasanya aku menyatakan diriku, kebesaranku, kemahakuasaanku melalui diri-diri manusia. Maka muncul pertanyaan, yang menjaga sehingga mata Anda itu bisa berkedip, tidak kemudian Anda menunggu instruksi dari pemikiran Anda, berkedip dong, kedip, kedip dong, kedip, kedip dong, kedip, kedip lagi dong, kedip, kedip lagi dong, kedip. Jadi dalam satu hari Anda berkedip 3 juta, Anda tidak pernah menginstruksikan kepada mata Anda, ayo kedip tik, ayo kedip tik, ayo kedip tik. Tapi kemudian mata Anda secara spontan dengan sendirinya berkedip. Apakah Anda yang membuat mata Anda itu berkedip? Cikluk, cikluk, cikluk. Ataukah Yesus yang membuat mata Anda berkedip setiap saat? Anda tidak sadar kan? Kalau mata Anda itu sembari mendengarkan bangsua mata Anda berkedip sendiri. Bukan instruksi pikiran Anda, bukan instruksi mata Anda, bukan bibir Anda yang berkata, wahai mata, berkediplah, ting dung, ting dung. Bukan, tapi spontan mata Anda berkedip-kedip. Itu siapa? Kata Allah, sanurihim. Aku Tuhan menyatakan kebesaranku, ayatina, tanda-tandanya kepada mereka, fil afaka wa fi anfusihim, dan terhadap dirinya sendiri. Kalau orang itu berakal sehat untuk menemukan Tuhan pencipta langit dan bumi, mereka bisa menemukan kebesaranku pada dirinya, pada tubuhnya, pada matanya, pada bibirnya, pada giginya, pada kakinya, pada jantungnya, bi ampusihim, pada tubuhnya, kata Allah. Jadi kami memahami bahwa Tuhan kami bekerja. Kalau Tuhan pencipta langit dan bumi tidak bekerja, mata Anda tidak pernah berkedip, maka semua orang yang ada yang menemukan Anda akan berlari sekencang-kencangnya. Kenapa? Mata Anda melotot tanpa bisa berkedip. Itu menakutkan, Bang. Coba Anda bayangkan mata Anda tidak berkedip selama 1 menit atau 2 menit atau 3 menit, lalu berbicara kepada orang yang ada di depan Anda. Orang itu pasti berlari karena menganggap Anda ini adalah setan. Tapi karena mata Anda berkedip tanpa bukan Anda yang membuat berkedip, kata Allah, sanurihim ayatina fil afaqa wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqqa awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahida. Hanya orang berakal sehat yang bisa sampai kepada poin ini. Sedangkan Anda, Tuhan Anda harus datang keluar brojol dari perut. Itu baru Anda bertuhan. Baru Anda mengatakan, oh Tuhan kami luar biasa telah lahir. Itu di Anda. Tapi kami tidak. Tuhan kami mengatakan sanurihim ayatina fil afaqa wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqqa awalam yakfir bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahida. Ingat tadi Lukas 24:44 sampai data nomor 46. Yesus berkata, ada tertulis tentang aku di Taurat bahwa aku akan mati dan bangkit pada hari ketiga. Sampai 2 hari sebelum kiamat Anda tidak akan pernah menemukan di Taurat. Silakan. Sebenarnya saya sudah katakan dari tadi, bagi saya ini ya, bahwa kalau hanya modal kata-kata doang, itu semua Tuhan bisa, semua manusia juga bisa. Saya yang menciptakan bumi ini, sayalah yang maha kuasa, sayalah pokoknya yang maha kuasa, yang semuanya. Itu kan hanya modal kata-kata saja. Tetapi bisakah dibuktikan sedikit saja bukti kuasanya? Contohnya melalui mukjizat. Apakah bisa dibuktikan? Dan Yesus kami bisa buktikan. Walau hanya sedikit saja dia bisa buktikan. Malah dia buktikan lebih banyak lagi. Sama ketika Yahweh membuktikan kuasanya tanpa bantuan nabi-nabi. Yaitu ketika dia menuntun bangsa Israel keluar dari tanah Mesir di malam hari dengan tiang api dan di siang hari dengan tiang awan. Itu tidak ada bantuan nabi ketika Yahweh menampilkan mujizatnya. Sama ketika Yesus juga menampilkan mujizatnya sampai saat ini. Dia bisa menunjukkan kuasanya. Maka dia berhak mengatakan bahwa dialah yang menciptakan bumi ini. Karena dia mampu menunjukkan mujizatnya yang tidak bisa dibuat oleh orang manusia manapun. Jadi Tuhan kami itu dalam bahasa Inggris itu bisa dikatakan
maksudnya bukan hanya dengan berkata-kata saja, tetapi dengan perbuatan nyata. Itulah yang dimaksud dengan iman Kristen. Iman Kristen itu tidak berdasarkan kitab suci saja, tetapi berdasarkan mujizat yang nyata. Karena kitab suci bisa diobrak-abrik oleh orang-orang yang memang ingin menyerang kitab suci itu. Sama ketika kami menyerang kitab suci Quran, kami bisa saja mengobrak-abrik kitab suci Quran itu. Ketika kalian juga ingin mengobrak-abrik kitab suci kami, yaitu Alkitab, maka dipersilakan, karena itu kan berdasarkan otak, berdasarkan keterbatasan manusia. Tetapi mujizat yang Yesus lakukan tidak akan bisa dirubah-rubah atau diapapun, karena banyak saksinya. Makanya sampai sekarang Yesus masih memberikan mujizatnya, masih menyatakan mujizatnya kepada setiap orang yang dia inginkan. Makanya banyak sekali ibadah-ibadah Kristen yang menampilkan mujizat. Walaupun memang kami tahu banyak juga yang beribadah tetapi menampilkan mujizat-mujizat yang palsu. Tetapi kan itu bisa dilihat dari hasil dari perbuatannya. Makanya dalam keimanan kami bahwa kalau hanya dengan modal kata-kata saja, kami tidak akan percaya. Kami percaya kalau dengan bukti nyata. Sama ketika Yesus menghapus seluruh dosa manusia, dosa Adam, dan kembali mendekatkan hubungan manusia dengan Allah melalui kematiannya. Itu dengan bukti nyata, bukan hanya dengan modal kata-kata. Kami tidak percaya dengan itu. Oke, jadi kitab suci itu, anggaplah kitab suci itu hilang. Tetapi mujizat Yesus pasti masih ada, karena itu bukti nyata. Ya, jadi ini iman Kristen itu berdasarkan kitab suci, dan lebih utama adalah bukti nyata kekuasaan Yesus yang masih ada. Oke, hanya itu saja. Oke, baik. Jadi ketika kemudian Anda bercerita tentang Tuhan yang menyelamatkan kemudian Nabi Musa alaihissalam, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ketika Nabi Musa alaihissalam berdoa kepada dirinya. Diterangkan dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Fakhazaraja minha khaifan yataraqqabu qala rabbi najjini minal qaumi zalimin. Wahai Tuhanku, keluarkanlah Musa dari kota itu dengan rasa takut. Maka keluarlah kemudian Nabi Musa alaihissalam. Diselamatkanlah kemudian Nabi Musa alaihissalam dari orang-orang yang zalim. Walamma tawajjaha tilqa'a Madyan qala asa rabbi ayyahdiyani sawa'as sabil. Dan ketika kemudian Nabi Musa alaihissalam menuju ke arah negeri Madyan, dia berdoa lagi kepada Tuhan, ya Allah Tuhanku, ya semoga engkau memimpin aku ke jalan yang benar. Jadi Nabi Musa alaihissalam kemudian berdoa kepada Tuhan kami, bukan berdoa kepada Tuhannya Kristen. Tuhannya Kristen siang dan malam sibuk berdoa kepada Tuhan kami. Tuhannya Kristen itu anak Maria, Yesus. Jadi kalau Anda mengatakan Tuhan klaim, loh, di dalam kitabnya orang Yahudi yang disampaikan Nabi Musa alaihissalam, semua hanya klaim Tuhan. Akulah Tuhan yang datang kepada Musa, yang mengeluarkan Musa dari penjajahan Fir'aun dan seterusnya. Itu cuma klaim. Siapa yang pernah melihat semua itu? Hanya Nabi Musa alaihissalam. Ketika Tuhan bercerita tentang Nabi Abraham kepada Nabi Musa, apakah Nabi Musa melihat Tuhan berlaku terhadap Abraham alaihissalam? Tidak. Semua itu Musa terima hanya klaim pewahyuan. Wahai Musa, akulah yang menyelamatkan kemudian Abraham. Akulah bapak Abraham yang kemudian memilih Abraham sebagai bapak para nabi. Apakah Musa ada pada saat itu? Tidak. Tuhan hanya mengklaim dirinya sebagai Tuhan. Yang masalah kalau manusia mengklaim sesamanya manusia Tuhan. Tuhan mengklaim dirinya Tuhan, wajar. Yang tidak wajar Pak Camat mengklaim dirinya Tuhan.
Tuhan mengklaim dirinya pencipta langit dan bumi, wajar toh dia memang pencipta. Tapi kalau yang mengklaim dirinya pencipta itu adalah hansip, itu yang gila. Kalau manusia kemudian menerima wahyu, wahyu itu adalah datang dari Tuhan pencipta langit dan bumi, dan tanda-tanda kenabian ada pada dirinya. Apa yang disampaikan tergantung umatnya. Kalau umatnya percaya beliau nabi, maka dia adalah nabi. Dan kebenaran kenabiannya itu bisa dibuktikan dengan pola dengan pola yang ada komunitas sejarah, histori. Silakan. Bagaimana dengan Tuhan Anda? Tuhan Yesus, menurut saudara, apa yang bisa dibuktikan ketuhanannya? Anda mengatakan dia bisa ini, dia bisa itu. Bung, Yesus mengatakan di dalam Yohanes 5 nomor 30, aku Yesus tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Ya, Tuhanku mengklaim dirinya maha kuasa. Allah Tuhanku mengatakan itu. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Aku Tuhan berkuasa atas segala sesuatu. Tuhan Anda mengklaim dirinya, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Masing-masing Tuhan kita mengklaim. Tuhanku mengklaim dirinya maha kuasa, Tuhan Anda mengklaim dirinya tidak maha kuasa. Sekarang tinggal Anda yang memilih. Tuhan yang mengklaim dirinya sebagai Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatu, atau Tuhan yang mengklaim dirinya tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Saya jadi terharu. Silakan. Mengenai klaim kalau Allah SWT itu adalah Allahnya Nabi Musa, terus terang itu sangat jauh sekali perbedaannya ya. Jadi ketika Anda mengatakan Musa menerima firman Allah dari Allah SWT, itu wah, itu malu sebenarnya saya menyatakan. Karena begini, di dalam Taurat setiap firman Elohim Israel yang disampaikan kepada Nabi Musa itu sangat berbeda sekali dengan firman Allah SWT yang disampaikan kepada Nabi Musa di dalam Quran. Coba Anda perhatikan. Firman Allah dalam Taurat yang disampaikan kepada Nabi Musa dan firman Allah SWT yang disampaikan kepada Nabi Musa di dalam Quran, itu sangat berbeda. Maka ketika Anda mengklaim Allah SWT itu adalah Allahnya Nabi Musa dalam Taurat, maka itu terus terang tidak menunjukkan bagaimana ya, tidak sesuai seperti itu, kata hariannya tidak sesuai. Jadi untuk menunjukkan klaim Allah mana yang punya kuasa menciptakan langit dan bumi, oke, pertama kita mulai dari Allah Yahweh. Di saat itu bisa enggak Tuhan Anda aja, Yesus? Iya, sabar dulu, sabar. Di saat Allah Yahweh, jangan Elohim mewakili Israel, Yahudi gitu loh, tapi wakili Kristen. Bukan, kami juga kan beriman kepada Taurat ya. Jadi begini, ketika Elohim Israel, Bang, baru saya ngomong Bang, kan lucu. coba tunjukkan Bang, coba tunjukkan kehebatan Yesus waktu ada di muka bumi Bang. Apa kehebatan dia Bang? Silakan sabar, Bang. Sabar ya, sabar. Ketika Elohim Israel menyatakan kuasanya di dalam Taurat, Yesus itu kami beriman, Bung. Kami beriman kepada Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. Itu Tuhan kami tuh. Di dalam Kejadian 17 nomor 7, aku akan membuat perjanjian kekal kepada keturunanmu, wahai Abraham, kepada anak-anakmu secara turun-temurun, bahwa aku akan menjadi Tuhanmu. Aku akan menjadi Tuhanmu, Tuhan anak-anakmu dan keturunanmu. Jadi Tuhan yang datang kepada Bani Israel itu adalah Tuhan kami. Itu ya Tuhan yang maha suci, maha tinggi. Yang bermasalah adalah Tuhanmu Yesus. Begini, firman Allah di dalam Taurat dan firman Allah di dalam Quran itu jelas berbeda. Padahal Nabi berbeda. Kenapa berbeda? Karena firman yang datang di dalam Al-Quran itu adalah firman yang datang kepada Nabi Muhammad. Sedangkan firman yang datang kepada Nabi Musa itu adalah firman untuk Nabi Musa dan kaumnya. Tidak mungkin sama. Kenapa berbeda?
Berbeda. sama. Kenapa? Karena bukan ketika Taurat yang Allah- disampaikan Sabar Allah dulu. kepada Al-Quran. Yang disampaikan Begini. Allah kepada Nabi Muhammad adalah Al-Quran, bukan Taurat. Sedangkan yang sampai kepada Nabi Musa adalah Sabar. Taurat. Ya pasti Ini berbeda saya mau lah. Itu jelas Segini berbeda. gini bang. Kemudian, Anda saya mau jelaskan sabar. begini, mengenai Dulu tunggu. klaim-klaim ini. Anda Klaim-klaim ini. menerima dan menjelaskan firman Tuhan yang datang kepada Nabi Musa itu Anda lihat di mana? Tentu dalam Taurat. Di mana Anda lihat kitabnya Di dalam Nabi Musa? Taurat. Di mana? Taurat Taurat mana itu yang kitab Anda? Nabi Musa. Taurat Anda Itu yang kami Anda yakini. maksud yang mana? Itu yang yang kami mana yakini. yang Anda? Taurat mana? yang kami pegang sekarang. Ya, Sekarang begini, klaim sekarang mengenai klaim Taurat yang bersama mana yang Anda nyata. pegang, Bung? Kan Bung, begitu. Taurat yang mana yang Anda pegang? Makanya saya katakan bahwa kitab suci itu menurut kami itu benar, dan kitab suci Quran itu menurut Anda itu benar. Karena menurut Tunggu. perspektif Anda masing-masing. menilai Al-Quran dengan mengatasnamakan Taurat. Taurat yang Anda maksud itu yang mana? Taurat yang kami pegang sekarang, apakah ada Ya. Taurat versi ala SWT? Kan tidak ada. Malah Taurat kami yang nyata. Sedangkan Taurat versi Taurat. ala SWT apa pernah ada? Kan tidak ada. Taurat itu, Kan Bung, begitu. dengarkan saya, Bung. Bung, Jadi begini, Taurat itu, dengarkan Sabar, saya saya. mau jelaskan mengenai klaim. Datang Klaim-klaim dulu supaya Anda itu sehat. Loh, Taurat itu kan adalah bagaimana kitab yang datang kepada Nabi Musa. Memang masih ada kitab itu? Masih ada? Kitab yang Musa terima di Gunung Sinai itu masih ada? Musa sampaikan kepada Bani Israel melalui apa? Tradisi apa? Tulisan? Atau lisan? Oral? Lalu dari Musa kepada siapa? Lalu kepada siapa? Lalu kepada siapa? Lalu sampai ke Indonesia? Sampai ke gereja itu melalui siapa? Malu-maluin. Jadi Anda tidak bisa menilai Al-Quran dengan buku yang tadi, buku yang salah produk, televisi, buku panduannya berisi resep kue, gak bisa. Anda menilai Torah di Al-Quran berbeda dengan Torahnya Nabi Musa. Maksud Anda mungkin gini, Al-Quran ketika bercerita tentang Taurat itu tidak sesuai dengan kitab yang datang dari Barat, milik agama Katolik yang diambil Loh, dari kitab Septuaginta. Itu baru Loh, itu kan betul. klaim. Itu kan klaim Anda. Bukan sebenarnya sekarang, yang terjadi. sekarang Itu klaim begini, Anda, Bung. ya. Sekarang dari mana Anda bisa mengetahui jangan bahwa mengklaim. kitab Anda itu? Dengarkan dulu. Dari mana Anda bisa mengetahui bahwa kitab yang Anda pegang yang bahasa Indonesia itu adalah Tauratnya Musa? Dari mana bisa tahu? Musa menerima firman Tuhan dalam bahasa Ibrani. Kitab Anda bahasa apa? Ya kan itu terjemahan. Kita Ya. Ibrani ada juga, ada Taurat Ibrani ada sama saya. Dan isinya sama. Maknanya sama. Begini, Maksud Bang. gini. Firman Allah Harusnya itu Anda bukan mengatakan kata-kata begini, Bung. penduduknya Harusnya Anda saja. mengatakan begini. Firman Allah Al-Qur'anmu penduduk, tapi makna. Jadi tidak setiap sesuai terjemahan, dengan tapi maknanya buku sama. terjemahan milik Itu. kami. Harusnya Anda mengatakan gitu. Jangan malu-maluin lah. Di sini orang berpendidikan semua. Anda menilai Al-Qur'an dengan mengatakan tidak sesuai dengan Torahnya Nabi Musa. Mana Torahnya Nabi Musa? Nggak ada lagi, Bang. Terus yang kau pegang itu apa? Torahnya Nabi Musa? Bukan. Lalu terjemahan entah dari mana datangnya, Bang. Udah malu-maluin lu. Sudah. Rafael, aku mau nanya Anda dulu, Bro. Dengarin dulu Tuhan baik-baik. mengulang Sederhana tahun. ini ya. Iya. Rafael, sederhana. Rafael, Anda berdua. Kalau Anda menuhankan Yesus, Rafael, waktu Yesus hidup di dunia, apa sih kehebatan Yesus waktu ada di muka bumi, Bang? Kehebatan dia sebagai Tuhan ya. Bukan sebagai manusia Oke. loh, sebagai Tuhan. Ya. Makan ikan goreng. Dan saya Bangkit juga dari kematian akan makan ikan meminta goreng. Itu kehebatannya. Bukti kuasa Allah SWT ketika di zaman Yesus, ya, kan harus seimbang. Kan harus seimbang. Bang, saya nanya Anda ngerti Anda bahasa Inggris bertanya, Indonesia saya ya, juga Bang. bertanya. Abang ini lagi ditanya loh, ini saya guru bahasa Indonesia loh, dengerin. Iya. Apa kehebatan Ada. Yesus sebagai Tuhan, mulai dari dia bayi sampai disalib, kehebatannya apa coba? Lanjut. Iya. Kalau Anda bertanya, maka Anda juga harus siap untuk saya tanya hal yang sama. Dijawab aja. Apa Jawab bersedia? dulu ini. Jawab aja. Iya, makanya kalau bertanya, maka harus siap untuk Jawab dulu ini. memberikan pertanyaan. Nanti dijawab ya. Nanti saya dijawab. dijawab. Nanti dijawab. Ketika Semua saya bisa jawab, dijawab.
Sekarang Oke. pertanyaan saya diulang kembali. Apa Ya. kehebatan Tuhanmu waktu dia ada di muka bumi, mulai dari bayi Ya. sampai disalib? Apa kehebatannya? Saya katakan, yaitu ketika dia meredakan angin ribut, lalu ketika dia merubah air menjadi anggur, ya, apa Dia sudah cukup? Nah, manusia. sekarang saya balik tanya. Bentar dulu, enak Sekarang aja main tanya. jawab, gua lepasin kayak gitu aja. Nggak bisa lu jawab, enak aja. Aku belum jawab Bang Haji. Iya. Ya, ntar lu Nah, diam ya, dulu, harus Bro Admin siap dulu, untuk lu diam dulu. ditanya. Kalau Eh. bertanya harus siap untuk Iya diam dulu, kamu nggak bisa diatur ya. Dengerin dulu. Nah, kalau dia sebagai Tuhan untuk meredahkan angin begitu ya, dengarkan baik-baik. Waktu itu Yesus bermujizat kayak begitu, dia manusia atau dia Tuhan, Bang? Manusia, dia Tuhan. Sederhana. Lanjut. Bingung jawabnya, bingung. Dua Bang. Saya yang ditanya ya. Kalau saya jawabnya dua Bang. Dua-duanya Bisa. Bro Admin ya? Iya, ya manusia ya Tuhan juga begitu. Dia manusia, dia Tuhan juga. Kalau Ya. dari bayi sampai umur 12 tahun belum jadi Tuhan ya? Kan dikatakan dua. Enggak, dari bayi Jadi sampai 12 dari- tahun udah Tuhan belum tuh? Sejak lahir sampai dengan wafat ya dua statusnya, manusia juga, Tuhan juga begitu. Jadi Itu sudah dari jawabannya. bayi sampai 12 Iya, tahun iya, udah iya. Tuhan katanya Bang Cuma. Gimana ini? Ya kan ini sesuai dengan ini toh, sesuai dengan Mana dogma cerita Kristen kok? itu ya. Satu lagi tadi belum jawab tadi, bukti bahwasanya Yesus adalah Tuhan ya. Bahkan kalau yang zaman dulu-dulu misalkan mukjizat mungkin tidak terlihat ya. Tapi yang zaman sekarang bukti nyata yang paling nyata sekali bahkan sampai kepada TikTok. Tuhan Yesus masih bisa memberikan ya memberikan rezeki lah buat setiap orang yang membicarakan Tuhan Yesus. Begitu, Pak. Iya. Ya, oke, lanjut. Gimana Yesus memberi rezeki, diajak dari rezeki? Iya, ini soal anggapan Yesus kita doang. memberikan rezeki itu di mana dalilnya tuh? Enggak ada makanya kan ini enggak kan ada. Makanya, Bro Admin, bagaimana Yesus memberi rezeki kalau dia sendiri mencari rezeki? Oh ini ada-ada aja. Kan saya bilang bahkan sampai dengan begini adanya Pak Bro TikTok. Admin. Begini Iya. Pak Bro Admin. Gimana? Kalau soal rezeki itu kan datang dari orang. Karena begini, karena orang kafir pun bisa diberikan rezeki. Ya, karena itu yang mengatur adalah diri kita sendiri. Artinya dia tukang kayu Ya, diberi Iya, rezeki juga. Nah, jadi pertanyaan yang sering ditanyakan itu mereka mengenai kuasa Yesus. Amin. Yesus Iya, waktu kan. itu Nah, sudah jawab. sumber nafkahnya apa sih? Sudah jawab. Dia itu kan perlu orang pekerjaan waktu hidup ya. Apakah dia cuma minta duit sama emaknya atau dia Bukan. punya kerjaan supaya ada sumber rezekinya? Apa ya kerjaannya ya? Ketika saya balik tanya, malah mereka tidak mau jawab. Padahal pertanyaan Sebentar, sama. Bro, Ini ini bahayanya lucu ini pertanyaan ini. debat begini. Serius ini. Serius ini. Serius nih. Gini, Ini gini. Tuhan Anda ini sebenarnya waktu hidup itu kerjaannya apa? Apakah dia tergantung orang Iya, tua iya. Dia atau kan mempunyai income keturunannya- sendiri? Enggak. Dia kan keturunannya tukang kayu. Cuman begini, masih kecil ada. Kan Tuhan anaknya tukang cuma kayu. belum punya kerjaan. Ya memang gitu kan. Jadi persepsinya seperti itu dari sudut pandang Kristen. Tetap sama yang memberi rezeki adalah Tuhan. Nah bagi kita Yesuslah Tuhan begitu. Pak masih kecil, jadi waktu kecil itu Tuhan masih meminta, belum bisa cari nafkah gitu loh. Itu kok Tuhan kok gitu ya? Tergantung. Kok Tuhan dirawat oleh manusia ya? Heran saya. Kok bisa begitu ya? Bisa begitu ya? Gini loh Bro Admin, yang namanya masih mencari rezeki tidak mungkin bisa memberi rezeki manusia seluruh dunia, itu nggak mungkin. Yang bisa memberi rezeki kepada makhluk di seluruh dunia bukan hanya manusia saja, itu yang maha memberi rezeki, yang tidak pernah minta makan, yang tidak pernah cari rezeki. Betul. Yesus masih cari rezeki, Bang. Bukan. Jadi Kalau mustahil. Kalau menurut Pak Suki yang memberikan rezeki kepada setiap orang siapa? Bahkan termasuk orang yang misalnya dianggap tidak beriman gitu misalnya. Siapa?
Allah. Allah. Iya, karena Ya, Allah Ini kan kita Tuhan. nextnya naikin lagi ya. Nah, bentar sedikit. Kenapa kita mengatakan Allah? Karena Allah itu nggak pernah minta rezeki. Allahu Somad. Allah itu tempat bergantung seluruh makhluk. Jadi kalau terbukti Allah itu pernah minta rezeki, pernah minta makan, nah itu nggak cocok. Dikatakan Allah sebagai sang pemberi rezeki, itu udah nggak cocok. Gitu loh, sama seperti Yesus. Yesus pernah minta makan. Yesus pernah cari rezeki, ketika dia lapar dia mendatangi pohon ara. Berarti dia tidak bisa dikatakan sang pemberi rezeki, nggak mungkin. Nggak apple to apple begitu. Lanjut Bang Kores. Iya, oke Bang Sugi. Ya ini kan sudut pandangnya Kristen kan, yang Tuhan kan Yesus, cow. Jadi kan udah pas toh, Bang. Baik, yaudah. Kita sapa dulu user. Selamat malam, Bu user. Suaranya kecil, Bu, seperti minoritas. Besarin lagi. Selamat malam. Kedengaran Suaranya sangat kecil, agak dekat ngomongnya, Bu, biar kita juga menikmati. kedengaran nggak? Dengar tapi kecil, Bu. Kecil. Gimana ya? Dekati ke lubang mic-nya, Bu, agar kita mendengar dengan jelas. Lubang mic-nya. Ya sudah. Ibu dari Kristen atau Islam, Bu? Saya Kristen. Nggak ngomong dia ya? Iya, tapi kecil banget, Bu. Dia Kristen. Oh. Agak kuat aja ngomongnya, Bu, coba. Atau pakai handset atau earphone. Enggak ini. Masih? Kurang masuk mungkin itunya. Headset. Ibu masuknya pakai HT ya, nggak pakai handphone. HP. Susah Bu kalau Hati kan di sini radio, Bang Kores. Kedengaran nggak? Ntar dulu ya, Bang Joma, kok bisa dikomentari dong Bang Joma? Apakah kayak bisa dikriteriakan sebagai Tuhan pencipta maha kuasa, maha memberi rezeki itu, kalau dia sendiri itu diberi rezeki gitu loh, mencari rezeki gitu. Maksudnya itu kenapa ya? Masuk kriteria bisa disembah, layak Tuhan kalau kayak begitu gitu loh. Bang Joma, tabok dong Bang Joma. Jadi gini, Halo. Al-Quran menjelaskan wa kanal kafiru ala rabbihi zahira. Orang kafir itu adalah penolong setan di dalam durhaka kepada Tuhan. Dengan cara apa mereka menjadi penolong? Dengan cara mengajarkan ajaran setan yang mengajak manusia untuk menyembah kepada selain daripada Tuhan pencipta langit dan bumi. Jadi kalau dikatakan bisa enggak Tuhan itu kemudian ada enggak Tuhan itu kemudian dikatakan maha kuasa, maha pencipta kalau dia masih minta makan dan seterusnya? Ya itu dia, makanya Yesus itu Tuhan hanya bagi orang Kristen, tapi tidak menurut alam semesta. Kenapa alam semesta ini membutuhkan Tuhan yang maha kuasa, bukan Tuhan terbatas kayak Yesus? Maka Yesus itu Tuhan hanya untuk Kristen aja. Yesus hanya Tuhan untuk orang yang bernama Kristen. Dia bukan Tuhan yang sesungguhnya. Kenapa? Karena Yesus manusia, sedangkan Tuhan pencipta langit dan bumi bukan manusia. Gitu Bang Handi. Kalau ada yang bisa membuktikan Yesus bukan manusia, baru kita telah lagi apakah Yesus ini Tuhan. Tapi ternyata dia manusia. Dengan kata lain, dia bukan Tuhan. Gitu Bang Handi. Ada nggak di sini yang bisa membuktikan Yesus bukan manusia? Tanggapi Yang Bro, nggak ini, bisa. awas lo ya. Tanggapi, awas lo. Kalau mau buktikan Yesus bukan manusia, yang nggak bisa tau Bang. Kan kita gini loh, walaupun ya memang gini ya. Memang kita ini kan ya kita dua, Yesus itu manusia juga, Tuhan juga, begitu loh. Jadi nggak bisa dipisah. Karena ada klaim-klaim yang sangat manusiawi sekali, ada klaim-klaim juga yang sangat ilahi sekali, begitu loh. Makanya Yang kan ilahi sekali yang mana? ya banyaklah klaim-klaim yang ilahi, misalnya Contoh. misalnya kalau yang langsung to the point ya mungkin di Wahyu ya, di Wahyu 1 ayat 8 itu kan langsung to the point sekali. Di situ dikatakan aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa, begitu loh. Sedangkan Tuhan ini kan Akulah katanya, firman Allah. Artinya apa itu Bang? iya ini kan klaimnya Yesus, aku adalah Alfa Iya. dan Omega.
yang terakhir dikatakan yang maha kuasa, ya sudah, wong Alkitabnya kita bilang Yesus yang maha kuasa, makanya kan kita menggunakan kata Tuhan sebagai titel untuk menurut Yesus, Bro begitu. Admin, akulah Alfa dan Omega ini itu ucapan siapa? Itu ucapan Yesus. Di dalam Dari Wahyu mana 1:8. dikatakan itu ucapan Yesus? Kok bisa sevalid itu Anda mengimani itu ucapan Yesus? Iya, di situ konteksnya seperti itu, Bang. Iya, sekarang Kan di gini situ loh. di ayat sebelumnya dikatakan, lihatlah, ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat dia. Juga mereka Ini yang ucapan Yesus telah atau bukan, Bang? menikam dia. Kalau ini kan bukan itu ucapan Yesus atau bukan? Bukan, Nah, bukan karena ucapan ini Yesus. kalau yang ini bukan. Nah, bukan. Lalu ucapan Nah. siapa itu? Ya, ucapan penulis memang. Jadi kan? sekarang gini, kalau ya, ada memang gitu ucapan gimana? penulis, di mana penulis menarasikan ada ucapan Yesus, berarti harus dicari kebenarannya. Apakah betul ini ucapan Yesus atau bukan? Kalau misalnya ada orang yang berkata, Yesus datang begini, bisa enggak dipercaya tanpa ada pembuktian? Yesus ini kan manusia, datang di tengah-tengah Bani Israel, berkata Yesus ini kepada mereka. Nah, permasalahannya sekarang, ada enggak penelitian yang bisa dipercaya bahwa apa yang tertulis di dalam kitab Wahyu itu benar-benar ucapan Yesus? Selayaknya hadis sahih bisa dibuktikan bahwa itu adalah ucapan Rasulullah. Ada tidak pola yang bisa kita gunakan untuk menemukan titik kebenaran ucapan penulis Wahyu ini bahwa betul-betul ucapan Yesus? Contoh misalnya, Abang Bro Admin mendengarkan orang berkata, Bang Suma berkata bahwa Bang Suma itu adalah seorang tokoh di dalam salah satu aliran bela diri yang ada di Sulawesi Selatan. Dia mengakui Yesus Bang Suma berkata. Nah, perkataan Bang Suma ini kalau cuma dituliskan dan disampaikan oleh oknum, bukan Yesus, berarti orang terpelajar harus mencari titik benang merahnya bahwa itu betul ucapan Bang Suma. Nah, sekarang apakah di Kristen ada pola ini? Yesus berkata, perkataannya disampaikan ke Fulan, Fulan menyampaikan ke Fulan, Fulan sampai ke Patmos, di Pasmos kemudian dia bertemu dengan penulis kitab Wahyu. Lalu penulis kitab Wahyu meneliti informasi itu dari satu ke satu sampai kepada sumber yaitu Yesus. Ada nggak ilmu sanad seperti itu di Kristen? Ya. Kalau ilmu sanad seperti itu memang tidak ada. Yang ada adalah sejak semula bahwasanya sebelum kitab suci kita sudah percaya dengan tradisi para rasul atau para murid yang hidup sejaman. Dan kemudian tradisi itu atau pengalaman hidup para rasul, para murid diceritakan kepada murid dan dibukukan atau dibentuk di kodek, ditulis dalam sebuah catatan. Dan di situ ada narasi dari penulis, ada narasi Tuhan Yesus, ada juga narasi para murid, begitu sesuai dengan cerita yang terjadi waktu itu. Nah, itu dia, Bang. Pengalaman hidup mereka, begitu. Nah, itu dia makanya ada tidak dasar ya kepercayaan di Kristen terkait dengan tulisan-tulisan di Pulau Patmos itu diasaskan dari hasil pembicaraan antara penulis dan Yesus. Ada enggak pola itu? Ya, kalau yang tadi saya sudah jawab enggak ada sih. Tidak ada pola yang sama dengan Muslim, itu tidak ada. Lalu sehebat gitu langsung dipercaya manusia dijadikan Tuhan hanya karena akulah Alfa dan Omega, di mana perkataan Alfa dan Omega ini tidak ada kemudian data validnya bahwa itu betul-betul ucapan Yesus. Ini bahaya. Bahaya itu, Bang.
Bang Suma itu adalah malaikat. Ada yang menuliskan begitu. Siapa? Si Fulan. Masa sih? Yes. 500 tahun kemudian ada orang menuliskan yang sampai kepada orang-orang yang hidup 500 tahun kemudian. Ada sosok manusia di zaman tahun 2023 bernama Bang Suma. Dan ternyata dia adalah seorang malaikat. Orang yang ada pada zaman itu yang mulai gepeng kepalanya, percaya aja. Tanpa mereka kemudian mau mencari data keakuratan dari informasi ini. Ini informasi dari mana? Ini yang namanya Suma di tahun 2003 dia ada. Katanya dia adalah malaikat yang inkarnasi menjadi manusia bernama Suma. Ini di mana informasi? Ternyata yang menuliskan ini adalah orang-orang yang ingin menghadiahkan sekelompok manusia yang pada zaman itu percaya terhadap tahayul, percaya terhadap khurafat, sehingga laris bukunya dianggap sebagai sebuah pemberitaan akurat. Padahal nengok kemudian mencari titik kebenarannya, tidak pernah ditemukan adanya informasi akurat tersebut, di mana Bang Zuma itu bukanlah seorang malaikat. Tetapi dipercayai. Inilah yang terjadi di Kristen. Yesus Tuhan. Ya. Kenapa bisa? Karena dia mengatakan dalam Wahyu, akulah Alfa dan Omega. Oh gitu. Ya. Kami harus beriman. Oh. Sekarang kita cari. Oke, kita hargai iman Anda. Mari kita cari data keakuratan penulisan tersebut sesuai dengan fakta yang ada. Carilah di mana ini penulis di Patmos ini cari informasi kayak gini nih. Diteliti. Enggak sampai kemana-mana. Ini penulisnya siapa? Konon Markus, Yohanes ya nama lainnya adalah Markus. Oke. Wahai Markus, ya paman, pernah bertemu dengan Yesus. Wahai Yohanes, dia penulis Patmos di Pulau Pasu, pernah bertemu Yesus? Pernah. Di mana itu? Di sini. Siapa yang menjadi saksinya? Ini. Tidak ada yang menjadi saksi. Sedangkan yang dituliskan ini adalah catatan tentang manusia yang hidup pada zaman abad pertama, sejaman dengan dia. Dan ini bukan merupakan wahyu dari langit, tetapi dituliskan berdasarkan atas penelitian dan pengetahuannya terkait oknum yang bernama Yesus. Lalu diimani begitu aja, tanpa harus diketahui tulisan-tulisan ini apakah ada validasi dari Yesus. Selayaknya Al-Quran. Ketika Al-Quran bercerita, maka Al-Quran dihafalkan dan dituliskan, itu ada kemudian legitimasi daripada baginda Rasulullah Muhammad SAW sebagai sumber. Karena Yesus mengatakan, segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan. Berarti apa yang tertulis di dalam kitab Wahyu, kalau ini adalah firman, maka sumbernya adalah Yesus. Dengan catatan, dengan kata lain, Yesus pernah menjadikan penulis kitab Wahyu ini sebagai murid. Kitab Wahyu itu tebal, berarti murid ini lama menjadi duduk bersama dengan Yesus. Tapi itu kapan terjadinya dan di mana? Sedangkan Yesus menyampaikan firman hanya 3 tahun. Firman yang 3 tahun ini disampaikan ke Lukas berapa tahun, sampaikan kepada Paulus 14 kitab berapa tahun, sampaikan kepada Markus berapa tahun, sampaikan kepada Yohanes berapa tahun, kepada Petrus berapa tahun. Dan kalau itu terjadi, maka Yesus punya murid berarti menulis pada zaman Yesus, menghafal pada zaman Yesus. Apakah ini terjadi? Tidak. Kitab Lukas dituliskan puluhan tahun setelah Yesus terangkat. Yohanes demikian, Paulus demikian juga menulis, Markus juga demikian menulis, Yohanes ini sudah puluhan tahun Yesus itu tidak ada, baru kemudian mereka melakukan penelitian, lalu menyusun dan membuatnya menjadi seperti yang sekarang. Lalu manusia ini jadi Tuhan oleh karena pemberitaan orang yang tidak kita kenal, gitu. Lalu kita ingin percaya kepada orang ini. Ada manusia, dilahirkan manusia menjadi Tuhan. Setelah dia bangkit dari kematian, dia ternyata adalah inkarnasi Tuhan. Bagaimana dengan asal dari pemberitaan? Maksudnya, tokoh ini bernama Yesus. Tempat lahirnya di Nazaret. Kotanya Yerusalem. Di Galilea dia berputar-putar. Bagaimana dengan tradisi orang yang ada hidup zaman sekarang? Dari aspek keagamaan, apakah percaya tentang Yesus ini adalah inkarnasi Tuhan? Mari kita ke Yerusalem. Anda kenal Yesus? Tidak. Loh, katanya Elohim yang datang pada abad pertama. Enggak ada itu. Lalu kita kemana? Ke Roma. Ke Roma kita ke Vatikan. Apakah Anda percaya bahwa Yesus yang Anda tuhankan itu adalah Tuhannya Yahudi yang datang dalam rupa manusia? Semua orang Roma mengatakan percaya. Tapi di tempat asalnya,
kita ke sana, Anda kenal Yesus? Tidak. Siapa itu? Jelmaan Elohim yang datang pada abad pertama menjadi manusia yang mati. Wah, kami nggak pernah mengenal itu. Itu siapa? Tidak ada dalam konsep kitab kami ada kayak gini. Tapi ketika ke Roma, orang Roma mengatakan ada. Tapi begitu diteliti, ternyata ada. Di sumbernya nggak ada. Nah ini yang mau dipercaya gitu. Ini yang akan mengantar kita ke surga gitu. Kepercayaan kayak gini yang mengantar manusia ke surga. Oke Bang Suma, berarti dari inti yang tadi semua jenengan sudah sampaikan kan bahwasanya mengenai validasi yang dilakukan terhadap Al-Quran memang tidak bisa dilakukan terhadap Alkitab. Itu jawaban saya. Tetapi begini, memang kita punya cara sendiri untuk memvalidasi tentang bagaimana Alkitab itu dinyatakan benar dan tidak. Bahkan sampai ada yang namanya konsili dan sampai ada pemisahan tentang Injil-Injil yang lain yang dianggap tidak sesuai dengan yang benar atau dikatakan tidak asli atau dikatakan cerita dongeng. Begitu misalnya tentang kisah-kisah Yesus menikah, itu kan juga pemberitaan tetapi tidak valid, dianggap tidak valid. Begitu. Nah, dalam hal ini sejak dahulu masalah validitas dan kebenaran itu sudah diukur oleh siapa? Oleh orang-orang yang zaman dulu atau hidup yang mendekati dengan pada masa Yesus itu, yang kita sebut sebagai Bapak Apostolik atau Bapak Gereja lah. Atau cara gampangnya ya orang-orang yang hidup lebih dekat dengan Kristus itu. Termasuk sampai dengan beberapa 3 abad kemudian diadakan beberapa konsili-konsili karena terdapat beda pandangan terhadap tulisan yang dianggap valid tersebut. Beda pandangan, yang satu menganggap Yesus adalah Allah, yang satu tidak. Nah dari situlah jadi masalah validitas sampai dengan diadakan sebuah konsili atau pertemuan besar yang membahas itu sebuah bukti bahwasanya memang catatan tersebut sudah ada sebelum itu. Dan itu juga sudah ada orang-orang yang bertanya soal validitas itu. Kita sebagai orang beriman, kita percaya dengan mereka juga yang hidup sejaman atau lebih dekat dengan pada masa Yesus. Sedangkan kita kan sudah istilahnya 1000 tahun ke sini, mau memvalidasi itu ya dengan cara apa? Sudah sangat sulit sekali. Bahkan dikatakan dengan mungkin apa yang teks-teks, uji apa gitu, kita sudah nggak bisa. Yang bisa hanya keselarasan cerita atau narasi yang bisa kita validasi. Makanya cerita mengenai Yesus menikah itu divalidasi sebagai tidak asli begitu. Tapi dalam hal ini ya konteksnya tadi saya bilang memang pengukurnya berbeda karena kitabnya juga berbeda. Nah sekarang saya bertanya, seandainya begini, di dalam Al-Quran kan diceritakan tentang kisah Nabi Isa yang katanya juga sama dengan Yesus. Anggap saja tidak ada Alkitab, bagaimana cara Bang Suma sebagai umat Islam memvalidasi kisah Nabi Isa? Silakan. Iya, baik. Jadi kami di Islam itu ketika kemudian bercerita tentang Al-Quranul Karim, lalu ketika saudara mengatakan tidak ada Alkitab, itu tidak bisa, nggak ada. Adanya narasi di dalam Al-Quran karena adanya Alkitab yang datang kepada Bani Israel. Jadi ketika Anda mengatakan bagaimana Anda memvalidasi berita, kalau tidak ada kitab yang Anda maksud tersebut, itu tidak ada diterangkan dalam Al-Quran. Itu tidak ada. Nah, karena adanya kejadian terhadap Nabi Isa alaihissalam, maka Al-Quran menjelaskan, wa rasulan ila bani Israel anni qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum anni akhluqu lakum minat tin kahay'atit tayri fa anfukhu fihi fayakunu tayran bi iznillah wa ubri'ul akmaha wal abrasa wa uhyil mauta bi iznillah. Karena ada itu maka diceritakan di Al-Quran. Kalau tidak ada diceritakan di Al-Quran, kalau tidak ada kitab tersebut, berarti tidak diceritakan di dalam Al-Quran kemudian.
Karena Allah mengatakan, banyak di antara nabi yang kami utus, utusan-utusan yang kami utus, sebagian kami ceritakan kepadamu, sebagian tidak kami ceritakan kepadamu. Jadi kalau misalnya Nabi Isa tidak diceritakan di dalam Al-Quran, itu berarti kaidah ini tidak bersentuhan langsung dengan umat yang datang belakangan, yaitu umat Islam. Nah, oleh karena umat Nabi Isa alaihissalam itu nantinya akan bersentuhan langsung dengan Rasulullah, maka itu diceritakan di dalam Al-Quran. Bagaimana kemudian bisa divalidasi kalau tidak ada Bible? Al-Quranul Karim terkait dengan kisah-kisah pada masa lampau, itu kami tidak butuh validasi. Kenapa? Rasulullah Muhammad SAW tidak belajar tentang kitab-kitab sebelumnya. Rasulullah tidak melakukan penelitian, tidak melakukan penyelidikan, kemudian menulis dalam sebuah kitab. Tidak. Tapi Rasulullah menerima pewahyuan dari langit melalui Roh Kudus, kemudian dia sampaikan kepada sahabat, sahabatnya menghafalkan, kemudian sahabatnya menuliskan kemudian. Jadi tidak bisa diandai-andaikan. Kalaupun misalnya tidak ada Injil atau perjanjian baru yang Anda anggap ini, maka apa yang dinarasikan oleh Al-Quran tentang kitab terdahulu, itu tetap kami imani. Karena kami beriman itu datangnya dari Allah. Rasulullah tidak pernah melakukan penelitian, tidak pernah melakukan penyelidikan. Kalau dia bercerita tentang Torah, bercerita tentang Mazmur, bercerita tentang Injil, kami tidak perlu melakukan penyelidikan. Tetapi kebenaran-kebenarannya selalu saja terurai melalui Al-Quranul Karim. Terurai melalui dengan keadaan-keadaan yang ada. Contoh misalnya nih, ketika kemudian Al-Quran menarasikan bahwasanya sebagian dari mereka buta huruf, tidak mengerti tentang kitab-kitab terdahulu, sehingga mereka menuliskan sebuah kitab, di mana kitab yang mereka tuliskan itu adalah kitab yang berasal dari diri mereka sendiri, dan mereka katakan itu dari Tuhan. Nah, sekarang pembuktiannya jelas ada. Wa minhum ummiyuna la ya'lamunal kitab illa amaniya wa inhum illa yazunnun. Dan di antara mereka ada yang buta huruf, tidak mengerti tentang kitab terdahulu kecuali hanya berangan-angan dan hanya menduga-duga. Nah, itu tadi ada seorang yang menulis sebuah buku, tidak mengerti tentang kitab Taurat, tetapi hanya berangan-angan. Contoh Lukas 24 nomor 44, 46, 47, 46. Katakan Yesus berkata, ada tertulis dalam kitab Taurat bahwa dirinya akan mati dan bangkit pada hari ketiga. Ini hanya angan-angan, hanya menduga-duga. Kenapa? Terbukti tidak ada di Taurat tertulis kayak begitu. Berarti Al-Quran tidak salah dengan mengatakan bahwa ada di antara mereka yang tidak mengerti tentang kitab suci, hanya berangan-angan, lalu kemudian mereka menulis sebuah buku dan mengatakan itu dari Tuhan. Nah, inilah yang dimaksud kitab saudara. Dituliskan bukan firman Tuhan, tapi dikatakan ini firman Tuhan. Pembuktiannya, Yesus dituduh mengatakan ada tentang aku tertulis di Taurat, bahwa aku akan mati dan bangkit pada hari ketiga. Ternyata di Taurat tidak ada tertulis seperti itu. Bukti bahwa Al-Quran ini benar. Meskipun tidak ada validasi, tapi apa yang tertoreh dalam keadaan saat sekarang itu terbukti kebenarannya. Demikian.